Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan bahagia selalu. Tanpa terasa, kita sekarang sudah memasuki tahun pelajaran baru, yaitu 2020-2021. Tetapi karena pandemi COVID-19 belum berakhir, maka proses belajar mengajar di sekolah adik-adik sekalian, sebagian masih ada yang menggunakan daring atau online. Oleh karena itu, dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pengertiannya apa? Nah, di sini adalah pengertian pertumbuhan pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, pertambahan volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Artinya tidak akan kembali lagi. Sebagai ilustrasi, mungkin bisa diperhatikan pada gambar ini, adik-adik sekalian. Misalnya dari sini, kita menanam tanaman mulai dari biji, kemudian tumbuh sampai setinggi ini. Nah, karena ini bersifat irreversibel, tidak mungkin tumbuhan ini akan kembali lagi, kecil lagi, dan menjadi biji lagi. Ini yang dimaksud irreversibel. Jadi tidak akan kembali pada ukuran semula. Jadi setelah tumbuh tinggi seperti ini, tidak akan kembali ke ukuran yang kecil lagi, atau mungkin bisa kembali ke biji lagi. Itu yang dimaksud dengan irreversibel. Nah, kemudian pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif. Artinya kuantitatif itu dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Oleh karena itu, tadi sudah saya katakan, maka pertumbuhan ini satuan ukurannya bisa panjang, bisa berat atau massa, dan juga bersifat irreversibel. Misalnya, nanti bisa diukur dengan meteran seperti ini. Atau juga bisa diukur dengan alat yang namanya auxanometer. Nah, kemudian sekarang yang kedua adalah pengertian perkembangan pada makhluk hidup. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif dan bersifat reversibel. Tumbuhan dikatakan dewasa, itu cirinya adalah misalnya sudah menghasilkan bunga. Jadi kalau adik-adik di rumah punya tumbuhan yang sudah berbunga, itu artinya tumbuhan itu sudah dewasa. Atau kemungkinan sudah berbuah, atau kemungkinan sudah dapat menghasilkan biji. Nah, ada juga tumbuhan yang tidak berbunga, berbuah, atau berbiji. Nah, maka ciri daripada tumbuhan itu sudah dinyatakan dewasa, misalnya tumbuhan itu dapat menghasilkan keturunan, misalnya berupa tunas misalnya, atau mungkin yang lain. Kemudian bersifat reversibel. Reversibel itu artinya dapat kembali. Misalnya seperti ini, tumbuhan ini berbunga. Tidak mungkin berbunga terus, suatu saat nanti juga bisa nggak berbunga. Di sini ada padi yang berbiji, nah, atau jagung yang berbiji, atau di sini ada tanaman yang berbuah. Pada saat musimnya dia berbuah, suatu saat dia tidak akan berbuah lagi, dan suatu saat berbuah lagi. Nah, artinya berbuah dan berbuah ini tidak selalu. Ada saatnya berbuah, ada saatnya tidak berbuah, ada saatnya berbunga, ada saatnya tidak berbunga. Itu yang disebut dengan reversibel atau dapat kembali. Kemudian yang berikutnya, pertumbuhan pada tumbuhan itu diawali dari biji yang tumbuh.
menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan atau endosperma. Nah, pertumbuhan ini merupakan hasil dari yang pertama adalah pembelahan sel. Pada pertumbuhan itu terjadi proses pembelahan mitosis, yaitu menghasilkan sel anakan baru yang nanti jumlah kromosomnya akan sama dengan jumlah kromosom induknya. Kemudian yang kedua, pembesaran sel, pertambahan ukuran sel. Nah, pertambahan ukuran sel anak bisa bertambah tinggi atau bisa bertambah besar. Kemudian yang ketiga yaitu mengalami diferensiasi sel, perubahan sel hingga terbentuk organ-organ pada tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, nah ini mau saya jelaskan tentang struktur biji. Kalau adik-adik lihat biji pada tanaman itu memiliki struktur seperti ini. Misalnya di sini ada endosperma, yaitu merupakan cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ada mikrofil, ada hilum, kemudian ada radikula. Nah, radikula ini nanti kalau ditanam akan tumbuh menjadi akar. Kemudian nanti ada kotiledon. Nah, nanti akan ini bagian-bagian dari embrio, nanti ada kotiledon, radikula, dan hipokotil. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di tayangan berikutnya. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji, yaitu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh. Nah, jadi yang disebut dengan dormansi itu adalah ketika biji itu tidak aktif. Misalnya adik-adik sekalian punya biji di rumah, misalnya biji jagung atau biji padi atau biji kedelai, disimpan di rumah ternyata karena kering maka tidak tumbuh. Itu namanya mengalami dormansi, artinya tidak aktif. Tapi begitu nanti adik tanam katakanlah di tanah ya, atau mungkin di pot atau di apa, maka nanti akan segera berkecambah. Mengapa bisa berkecambah? Karena proses perkecambahan itu nanti diawali dengan proses imbibisi, yaitu proses terserapnya air atau masuknya air ke dalam sel-sel biji. Jadi karena ada air yang masuk ke dalam biji, maka nanti akhirnya terjadilah proses perkecambahan. Nah, di sini ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan epigel atau epigel. Adalah proses perkecambahan di mana pertumbuhan hipokotil dari biji memanjang yang membuat kotiledon dan juga plumula dari biji terangkat ke permukaan tanah, sehingga posisi kotiledon atau keping biji berada di atas tanah. Nah, ini bisa diperhatikan dari gambar ini. Nah, jadi inilah yang tadi sebelumnya yang struktur tadi, di sini ada kotiledon. Nah, kotiledon ini terangkat di atas tanah. Jadi kalau kita lihat ini mulai dari biji, misalnya ditanam, terus nanti tumbuh, maka nanti di sini akan memanjang. Jadi di sini memanjang sehingga kotiledonnya ini terangkat di atas tanah. Itulah yang disebut dengan perkecambahan epikotil. Epi itu artinya di atas. Artinya ini di atas tanah. Ini contohnya, ini hanya contoh saja. Misalnya pada kacang hijau, pada kedelai, pada bunga matahari, dan
juga pada kacang tanah, dan nanti juga ada pada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nanti silakan dicari tumbuhan apa saja yang cara berkecambahannya seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Nah, di sini yang kedua, perkecambahan hipogel atau hipogeal, yaitu proses pertumbuhan atau proses perkecambahan memanjang dari epikotil biji yang membuat pelumula dari biji tersebut muncul ke permukaan tanah. Sementara, nah ini yang perlu dicatat, kotiledon dari biji itu tetap berada di dalam tanah. Nah, bisa dilihat pada gambar ini dari biji ditanam, kemudian tumbuh berkecambah. Nah, ternyata di sini kotiledonnya, hipokotilnya ini tetap berada di bawah tanah. Makanya dikatakan hipogeal atau hipogel. Hipo itu artinya bawah. Artinya ini berarti kotiledonnya berada di bawah tanah. Berbeda dengan tadi yang ini, epigel atau epigel. Epi di atas, artinya kotiledon berada di atas tanah. Nah, begitu. Nah, contohnya misalnya pada kacang ercis, kacang kapri, jagung, rumput, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nanti silakan dicari sendiri tumbuhan apa saja yang termasuk kategori perkecambahan hipogeal. Selanjutnya, proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, ini tadi. Jadi tadi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu yang pertama proses perkecambahan. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan memanjang. Jadi proses pertumbuhan memanjang ini terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Nah, di sini seperti ini. Jadi bisa diperhatikan. Jadi pertumbuhan nanti ada dua, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer ini di sini yang perlu ada dicatat adalah pertumbuhan memanjang. Mengapa pertumbuhan itu bisa panjang di sini atau terjadi pada organ apa? Bisa terjadi pada organ akar maupun terjadi pada organ batang. Nah, di sini diperhatikan titik tumbuh akar. Mulai dari yang paling bawah ada tudung akar, meristem apikal. Tadi meristem itu jaringan yang selalu membelah atau sehingga ini dapat tumbuh. Jadi jaringan meristem apikalnya ini berada di bawah karena ini pada akar. Nah, pada akar itu juga nanti dibagi menjadi zona, yaitu zona pembelahan sel, zona pemanjangan sel, dan zona pematangan atau zona diferensiasi. Nah, sekarang kalau titik tumbuh pada batang, diperhatikan di sini titik tumbuh pada batang, nah, ini meristem apikalnya di atas. Mengapa? Karena kalau akar tadi tumbuhnya ke bawah, tapi pada batang itu tumbuhnya ke atas, sehingga meristem apikalnya berada di atas. Nah, ini juga sama, nanti ada tiga zona, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Kemudian yang berikutnya, jadi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu juga nanti ada namanya pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu apa? Yaitu pertumbuhan pada batang yang semakin besar. Jadi kalau pertumbuhan primer tadi batang atau akarnya itu semakin panjang. Nah, kalau pertumbuhan sekunder maka batangnya ini semakin besar atau disebut juga dengan pertumbuhan membesar. Mengapa batang bisa membesar? Karena di sini ada aktivitas meristem sekunder, yaitu berupa kambium, bisa berupa kambium pembuluh dan juga bisa berupa kambium gabus. Nah, sehingga nanti pada tumbuhan yang memberi kambium, nah itu rata-rata pada umumnya ya batangnya itu ukurannya besar. Nah, karena pertumbuhan membesar tadi sehingga nanti pada ini terutama biasanya pada umumnya ya itu terjadi pada tanaman dikotil. Nah, sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan lingkaran tahun. Nanti lingkaran tahun pada tumbuhan ini pada dikotil ya,
ini terjadi akibat pertumbuhan sekunder. Jadi di sini ada semacam lingkaran-lingkaran seperti ini, lingkaran tahun. Mengapa disebut dengan lingkaran tahun? Ini juga menunjukkan usia tanaman tersebut. Jadi semakin banyak lingkaran ini, seperti pada gambar ini, maka nanti usia tanaman tersebut berarti semakin tua. Nah, dari sini tadi bisa kita simpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 3 proses utama, yaitu proses perkecambahan, proses pertumbuhan primer, dan yang ketiga adalah proses pertumbuhan sekunder. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar. Salam sukses dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.